Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sudah nyampe mana? Halaman 15 di Al-Hukul Muta'alliqat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pendahuluan. Ini ya? Tapi yang sebaris ini udah. Oh, sudah. At-Tariqatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul faraidhi, adapun ilmu faraid. Ilmu faraid ini terdiri daripada yang pertama fikul mawarisi, tentang fikih warisan. Jadi ilmu faraid ini yang pertama membahas tentang fikih warisan. Wa ilmul hisab, dan ilmu hitungan. Jadi ini juga tentang mempelajari tentang ilmu hitungan. Apa ilmu yang dimaksud dengan ilmu fikih dan ilmu hitungan ini? Yuradu bihi ma yasmalul isnaini al-fiqh wal hisabah. Jadi yang diinginkan itu dengan ilmu faraid ini adalah sesuatu yang mencukupi terhadap keduanya, baik itu fikih ataupun ilmu hisab. Jadi tidak ada hanya salah satu yang ada, hanya ilmu fikih tidak ada, atau hanya ilmu hisab, ya banyak salahnya nanti. Penentuan muqaddarahnya tidak jelas. Makanya harus ada. Kalau ilmu faraid ya pasti ada hitungannya. Makanya nanti dipersiapkan spidolnya, minta gedor-gedor, cepetan keluarkan spidolnya ustadzah penjaga-penjaganya. Oh, musyrifahnya. Ayo cepetan musyrifah, spidolnya habis. Isi ulang. Udah diisi ulang 10 kali ustadzah. Sudah penyek itu buntutnya. Fikih dan ilmu hisab itu bagian daripada faraid. Al-muwassilu ila ma'rifati ma, al-muwassilu yang mengantarkan. Al-muwassilu yang mengantarkan ila ma'rifati ma, terhadap mengetahui sesuatu. Ila ma'rifati ma, mengantarkan sesuatu ya khusus, yang menjadi bagian atau yang khusus. Jadi kita mempelajari sekarang ini sesuatu yang mengantarkan kita terhadap pemahaman atau pengetahuan. Terus sesuatu ya khusus, yang menjadi khusus. Atau menjadi bagian. Menjadi khusus atau menjadi bagian. Kulladzi haqqin, kepada tiap-tiap yang memiliki hak.
Minat tarikati dari tirka, dari harta peninggalan. Baik. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu fikih, waris dan ilmu hisab yang mengantarkan kita mengetahui kepada sesuatu tentang bagian-bagian tiap-tiap yang memiliki hak daripada harta peninggalan. Jadi ketika kita sudah membicarakan tentang faraid, pasti yang membicarakan dua ilmu, fikih waris dan ilmu hisab. Yang mana keduanya ini akan mengantarkan nanti kita tahu bagian-bagian orang yang memiliki hak terhadap harta peninggalan itu dengan cara menghitung, mengetahui ukuran-ukuran, kadar-kadar masing-masing bagian daripada orang-orang yang memiliki hak dari harta peninggalannya. Apa yang dimaksud dengan at-tarikatu ini? At-tarikatu adapun tirkah ataupun harta peninggalan ma khallafahul mayyitu, ma sesuatu, ialah sesuatu khallafahu yang meninggalkannya, al mayyitu siapa mayit, atau kalau kerennya khallafahu yang ditinggalkan mayit. Min malin dari harta, au hakin atau hak, au ihtisasin atau kekhususan. Jadi tirkah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik yang ditinggalkan itu adalah harta atau hak atau khususan. Jadi ini kan dari awal nih faraid nih, kita harus betul-betul paham. Kalau dari awal ini tidak paham, sampai nanti di tengah itu tidak akan paham. Harus dari awal betul-betul. Pertama diantaranya faraid ini ternyata memuat dua pelajaran. Diantaranya pelajaran fikih mawaris dan juga yang nomor 2 pelajaran apa? Ilmu hisab. Yang kemudian keduanya ini mengantarkan kita jadi tahu hak-hak seseorang daripada apakah dia berhak terhadap harta itu ataupun tidak. Nah, harta peninggalan itu apa yang disebut dengan harta peninggalan? Sesuatu yang ditinggalkan mayit, baik itu dari harta, hak atau kekhususan. Coba kita lihat nomor 2. Al-haqqu adapun hak al-hiyari seperti akad hiyar, akad memilih. Al-haqqu adapun hak. Jadi
Kalau harta sudah jelas yang ditinggalkan harta. Ya pasti kalau harta yang ditinggalkan, ya kalau nggak uang, mobil, bangunannya itu harta. Tapi juga ada yang ditinggalkan adalah hak, seperti jual beli. Fil bayi di dalam jual beli. Fil bayi di dalam jual beli. Jadi di dalam jual beli kita melakukan akad hiar seumpamanya. Boleh melanjutkan, boleh tidak. Jadi akadnya itu akad hiar, memilih, akad memilih. Jadi tahu-tahu sebelum sampai akad itu, ketika meninggal apa belum selesai perjualan itu, dan waktu itu terjadi akad hiar, tapi belum terselesaikan pembelian itu, tiba-tiba meninggal. Karena sudah meninggal, akhirnya hak itu diturunkan kepada ahli warisnya. Apakah akad hiar itu kan boleh melanjutkan, boleh tidak melanjutkan terhadap pembelian atau penjualan tadi, akad hiar. Lah orang itu meninggal yang melakukan akad hiar pertama, karena dia meninggal kemudian diserahkan kepada ahli warisnya berupa hak melanjutkan perdagangan atau tidak melanjutkan pembelian itu, pembelian. Ya. Wal ihtisasi dan ihtisas kekhususan. Kalau haji seperti anak belum tamyiz. Kalau haji seperti anak belum tamyiz, anak belum tamyiz, bukan karena dia tidak tamyiz kemudian dia tidak mendapatkan hak untuk hartanya, tetap mendapatkan, cuma saja untuk mentasarrufkan hartanya itu tidak diperkenankan karena belum tamyiz. Belum baliu, belum bisa mana uang 20.000, mana ini tamyiz. Belum tamyiz itu ya belum tahu mana barat, mana timur. Menggunakan hartanya itu masih belum boleh karena membeli sesuatu pun itu tidak sah. Mentasarrufkan hartanya juga tidak. Tasarruf itu membelanjakan. Jadi anak kecil dapat warisan tapi tetap belum bisa menggunakan hartanya sampai dia betul-betul balik. Ini kekhususan. Tetap dapat warisan, bukan kemudian anak kecil tidak dapat warisan, tetap dapat warisan. Jangan panggil saya anak kecil, tuan. Dulu ada kartun yang seperti itu. Terus al-hukukul muta'alliqatu, al-hukuku adapun hak-hak al-muta'alliqatu yang berkaitan bitarikati dengan tirkah, hal-hal yang berkaitan dengan tirkah, dengan peninggalan mayit, harta peninggalan mayit, khamsatun, yaitu ada 5. Khamsatun, yaitu ada 5. Murattabatun, yang berurutan. Murattabatun, yang berurutan. Jadi sekarang ini kita akan membahas tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Jadi jangan kemudian mayitnya meninggal terus rebutan, jangan. Ada hak-hak yang harus dipenuhi, setidaknya ada 5 yang harus dipenuhi. Jangan rebutan harta dulu ya. Ya semoga kalian orang tuanya yang masih ada
oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur. Kalau orang tua saya yang laki-laki sudah meninggal duluan. Waktu umur berapa? Waktu kelas 4 SD. Baik. Ya. Al-awwal, adapun yang pertama, al-haqqu muta'alliqu bi aini tarikati. Al-haqqu ialah hak. Al-muta'alliqu yang berkaitan bi'aini tarikati dengan barangnya, barang harta peninggalan, atau zat dengan zat yang sama, zat sama barang sama ya, dengan barang harta peninggalan. Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah yang berkaitan dengan barangnya, zat dari peninggalan hartanya itu, peninggalan si mayit. Nah, coba kita nomor 3, kazakati, seperti zakat. Zakatnya dibayar dulu zakatnya, jangan dibagikan dulu hartanya. Zakat daripada hartanya harus dibayarkan dulu kalau belum dibayarkan oleh si mayit. Warahni, dan gadai. Gadai, ada lagi diat, denda. Itu juga harus diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu, jangan sampai ini belum diselesaikan, kewajibannya ini, gadainya diselesaikan dulu, zakatnya diselesaikan dulu, baru dibagi-bagi. Wal jinayati, dan tindak pidana. Tindak pidana. Tindak pidana ya, lihat dulu hartanya. Apa ada apa namanya? Ada jinayahnya. Apakah ada sanksinya? Ada, ya, harus lihat dulu. Apakah ini korupsi atau enggak? Ya dibalikin kalau hartanya orang. Ya. Asani, yang kedua, mu'anut tajhizi bil ma'rufi. Mu'anut tajhizi, biaya perlengkapan jenazah. Mu'anut tajhizi, mu'anut tajhizi, biaya perlengkapan jenazah. Jadi beban biaya yang yang akan dipakai oleh jenazah ini harus dibayar dulu, diselesaikan dulu, jangan diambil kemana-mana dulu. Bil ma'rufi, sesuai kebiasaan. Contoh, air memandikan, kafannya, kapasnya, upah bagi yang memandikan, penggali makamnya, dan lain-lain. Karena ini berkaitan dengan si mayit. Ini harus didahulukan. Terus, jadi ingat,
harta yang peninggalan itu sebelum dibagikan ingat ini ya, hak-hak yang berkaitan dengan ini ya. Terus yang ketiga, ad-duyunu, hutang. Kalau punya hutang dibayar dulu. Al-mursalatu, yang melekat fi dhimmati, di dalam tanggungan. Ya, hutang, baik hutang kepada Allah, hutang yang pakai jaminan ataupun tidak sebenarnya. Seperti hutang kita, hutang apa? Hutang yang menjadi Allah seperti zakat, kafarat, atau yang menjadi hak manusia seperti hutang piutang, upah punya anak buah ya dibayar upahnya dulu, harga penjualan dan lain-lain. Ini harus ditutupi dulu. Jadi lunasin dulu utangnya. Terus ini bisa dipahami ya. Innakum taqra'una hadhil ayat min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-dain qabla al-wasiyah. Jadi innakum taqra'una hadhil ayat, kalian membaca ayat ini min ba'di wasiyatin, sesudah dipenuhi wasiat, tusuna biha, yang kamu buat wasiat itu, awdain, atau sesudah bayar hutangnya, wa in Rasulullah sallam qada bid-dain qabla al-wasiyah. Rasulullah itu lebih dulu melunasi hutangnya daripada mendahulukan wasiatnya. Jadi sebelum wasiat, biasanya orang-orang itu kan berwasiat tuh ke anak-anaknya, ini segini, ini buat ini buat ini. Dahulukan bayar hutang dulu ketimbang melakukan wasiat-wasiatnya. Ayo. Ar-rabi'u al-wasaya, ar-rabi'u yang keempat, walu al-wasaya, berwasiat bisulusi, dengan 1/3. Berwasiat dengan 1/3. Ini batasan orang berwasiat itu hanya sampai kepada 1/3. Tidak boleh orang berwasiat melebihi ini. Terus bisulusi dengan 2/3, fama dzunahu li ajnabi. Fama, maka apa? Dzunahu, yang di bawahnya, maksudnya di bawah 1/3. Fama, maka apa? Dzunahu, yang di bawahnya 1/3. Li ajnabi, untuk orang lain. Li ajnabi, untuk orang lain. Jadi kalau 1/3 atau di bawah 1/3 untuk orang lain berwasiat, ya boleh kalau berwasiat, yang penting paling banyak 1/3 atau kurang daripada 1/3. Coba nomor 4. Fa in kanat bi aksara, fa in kanat, maka jika ada wasiat itu bi aksara, lebih banyak. Fa in kanat, maka jika ada bi aksara, fa in kanat, maka jika ada wasiat itu bi aksara, yaitu lebih banyak, minas sulusi, dari 1/3,
Minas sulusnya dari 1/3. Seumpamanya lebih dari 1/3 gimana? Aukanat atau ada wasiat itu liwarisin kepada ahli waris. Sebenarnya ahli waris itu tidak perlu diwasiatkan ya, nggak boleh. Ahli waris itu sudah nggak diwasiatkan pun akan mendapat bagian-bagian kalau ahli waris itu. Malah di dalam Al-Quran, tilka hududullahi wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhul jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Tilka hududullahi, hukum-hukum Allah itu, tilka hududullahi adalah ketentuan-ketentuan Allah, wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, yudkhilul jannat, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Ada yang ngambil di dalam Al-Quran ini bahwa sebenarnya ahli waris itu sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuan, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhil naran khalidina fiha. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan melanggar ketentuannya, insyaallah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia sudah dapat ketentuan 1/4, 1 sekian, tapi dia malah memberikan wasiat kepada yang lain. Tapi kita lanjut coba. Ini di dalam kitab lain. Fa in ajazaha, maka jika setuju terhadap wasiat itu, fa in ajazaha, maka jika setuju terhadap wasiat itu al-warasatu, para ahli waris, ba'dal mauti, setelah wafat. Fa in ajazaha, maka jika setuju terhadap wasiat al-warasatu, siapa ahli waris, ba'dal mauti, setelah wafat, ta'allaqat, maka berlaku apa wasiat bitarikati, atau bergantung apa wasiat bitarikati dengan tirkah. Jadi kalau seumpamanya ahli warisnya setuju, orang tuanya itu yang wasiatnya melebihi 1/3, setuju nih, semuanya dikumpulkan, adik-adiknya, kakak-kakaknya, nih gimana? Bapak kita sudah mewasiatkan mau sedekah ke masjid sekian, atau mau ngasih kepada si bungsu sekian karena dia telah merawat saya, melebihi dari 1/3, seumpamanya. Ini kita bicara di dalam Islam ya. Ternyata setuju semuanya. Setelah setuju, maka berlaku itu. Walaupun lebih daripada 1/3 boleh, asal semua ahli warisnya setuju. Kalau ahli warisnya tidak setuju, salah satu aja, itu tidak berlaku. Tetap wasiat itu maksimal adalah 1/3 sulus. 1/3. Jadi dari harta biasanya kalau matematika kan ada, kalau dibelah 2, di sini 1/2, 1/2 ya. Kalau jadi 1/3, 1 bola 1/3. Jadi 1/3 itu seperti hartanya. Ayo. Kalau enggak setuju, wa illa fala, tidak berlaku. Al-khamisu, adapun yang kelima, al-irsu, warisan. Ya harus ada yang dibagikan. Kalau enggak ada, harus ada warisannya. Ya kalau enggak ada warisan, ya gimana mau dibahas oleh faraid? Rasulullah tentang wasiat ya. La tajuzu wasiyatu liwarisin illa ayyasha'al warasatu. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali ahwali ahli warisnya mengetahuinya. Atau apa? Illa ayyasha'al warasatu, kecuali ahli warisnya ingin terhadap wasiat itu.
Rasulullah juga pernah begini bersabda, as-sulusu was-sulusu kasirun. Sepertiga itu banyak, sepertiga itu banyak. Ya. Wal amisu, dan yang kelima al-irsu, warisan. Apa warisan itu? Al-irsu, adapun warisan, hakun adalah hak. Qabilun, yang dapat litajazzi, untuk dibagi-bagi. Litajazzi, yang untuk dibagi-bagi. Terus yasbutu, yang tetap. Yasbutu, yang tetap. Limustahikin, bagi orang yang berhak. Ba'da mautiman, setelah wafatnya seseorang. Ba'da mautiman, setelah wafatnya seseorang. Kana, yang ada. Kana, yang ada, lahu, bagi man, bagi seseorang tadi. Lahu, bagi man, atau bagi seorang, atau baginya. Zalika, harta itu. Zalika, harta itu. Jadi yang disebut dengan ahli waris, yang disebut dengan warisan, ahli waris. Yang disebut dengan warisan adalah hak yang dapat dibagi-bagikan kepada orang yang memiliki hak ketika seseorang meninggal, dan orang itu memiliki harta tersebut. Contohnya, orang tua kita banyak hartanya, meninggal, seumpamanya hartanya banyak. Nah, harta yang tinggalkan itu kan hak yang dapat dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Maka harta itu disebut dengan warisan. Makanya warisan itu tadi bisa berupa hak, ya, bisa berupa mal. Ini juga apa namanya? Peninggalan bisa berikhtisas, khususan. Alhiqul faraida bi ahliya fama baqiya fa wali aula rajulin dzakarin wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Itu adalah pembagian tadi yang kita sebutkan ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu disebutkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah. Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada bukan yang kerabat. Ini ada di dalam kitab Allah. Jadi nanti kalau kakeknya lagi, itu yang paling berhak adalah bapak. Kalau kakek nanti bisa terhalang karena ada yang lebih dekat. Nanti akan masuk kepada itu. Artinya yang paling dekat itu akan lebih memiliki hak. Itu di dalam Al-Quran sudah diatur. Baik dulu. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.